Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini Sabtu 25 Mei 2024 jam 20 petang. Kita sedang melayani klien nomor 9150 ya. Beliau menerawangkan badan. For your information untuk kita semua bahwa klien kita kali ini itu masih berusia 19 tahun. Jadi apapun pertanyaan yang diajukan, ya tetap akan Mbak Wira jawab sebaik mungkin, seprofesional mungkin ya. Mbak Wira berharap nanti apapun jawaban Mbak Wira dan penjelasan Mbak Wira bisa memandu Anda menuju kehidupan yang lebih baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi. Kenapa kok kita bicara energi? Karena dari kandungan energi yang ada di tubuh seseorang, kita bisa tahu kondisi orang tersebut. Nah, berdasarkan kandungan energinya, berdasarkan tingkat energinya, orang itu bisa dikategorikan atau diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah, dan yang kedua orang-orang yang energinya tinggi, yang ketiga orang-orang yang energinya sedang. Orang-orang yang energinya rendah itu skala energinya di bawah 60. Ya, kalau tinggi di atas 80. Kalau sedang antara 60 sampai 80. Anda itu masuk di 65. Jadi masuk kategori sedang. Nah, kan kita kupas satu persatu ya. Orang-orang yang energinya rendah biasanya adalah orang-orang yang terkena gangguan magic ataupun medis. Contoh ketempelan, kesurupan, tinggal di tempat yang angker, kena santet, kena pelet, kena guna-guna, kena kiriman jin negatif, kena kiriman energi negatif, itu semua akan membuat energi yang ada di tubuh seseorang itu ada 2. Kalau nggak rendah ya tidak stabil. Jelas ya? Untuk klien nomor 9150 energi tubuhnya stabil. Jadi bisa Mbak Wira bilang Anda tidak kena masalah magic apapun. Banyak orang merasa dirinya kena santet, tapi ketika dicek energi tubuhnya stabil. Berarti santet itu tadi sifatnya adalah sugestif. Jadi dia ditakut-takuti, katanya kena santet dan sebagainya, akhirnya tubuh merespon, menimbulkan rasa nyeri yang nyata di fisik seseorang, padahal ketika diperiksa sebetulnya secara magic dia aman. Emang bisa Mbah seperti itu? Jawabannya sangat bisa. Pikiran manusia itu sangat kuat ya. Anda boleh buka di Google. Deddy Corbuzier pernah menceritakan ada salah satu seseorang ya di luar negeri sana meninggal dalam kondisi hipotermia. Meninggalnya itu gara-gara dia kekunci di dalam freezer. Jadi ada tempat makan, punya gudang penyimpanan makanan. Nah, gudang itu tuh freezer. Ada seorang karyawan yang terjebak di dalam freezer itu ya. Dia mati karena hipotermia. Padahal faktanya adalah freezer itu rusak. Jadi sedang rusak, sedang mati, sedang off. Tapi orang yang di dalamnya merasakan kedinginannya nyata, sehingga matinya mati hipotermia. Padahal itu mati, freezernya itu mati. Ya, kekuatan pikiran itu seperti itu. Dan ironisnya ini banyak dimanfaatkan ya oleh dukun-dukun nakal ya, oknum ya, dukun-dukun nakal di luar sana untuk nakut-nakuti orang. Akhirnya supaya mau sehat bayar, harus mau sehat bayar. Ya, padahal kasus santet itu sebetulnya jarang ya, jarang sekali. Jadi untuk klien nomor 9150 ini sehat ya, nggak ada masalah. Baik, kita yang kedua, yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Orang yang energinya tinggi itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama dia gemar tirakat. Yang kedua ada kodam di dalam badannya. Nah ini kan yang dicari-cari orang kan ini ya. Aku punya kodam nggak Mbah kan gitu kebanyakan. Kalau memang punya kodam maka bisa dipastikan energi tubuhnya itu tinggi. Kenapa kok demikian? Karena energi tubuhnya terdiri dari 2 unsur. Yang pertama energi dirinya sendiri sebagai manusia yang hidup. Yang kedua energi dari si kodam yang ada di dalam badannya. Kodam itu juga punya energi. Sehingga karena energinya itu ada 2, makanya dia jadi tinggi gitu loh. Kalau cuma 1 ya nggak tinggi. Kalau 2 makanya jadi tinggi. Jelas ya? Jadi itu indikator. Ya, Mbak Wira ini kalau ngomong itu kuantitatif, bisa dihitung, bisa diukur. Jadi ada indikatornya, nggak cuma ngasal ngablak gitu loh ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kok benda pun juga demikian. Kalau ada kodamnya bisa dilihat, bisa dirasakan. Oh, energinya tinggi, berarti ada kodamnya. Kalau energinya nggak tinggi, nggak ada kodamnya berarti, gitu loh. Dan itu terbukti jelas ya, terbukti benar dari testimoni yang ditampilkan oleh klien yang ada dalam masing-masing video. Kita kembali ke klien nomor 9150. Untuk klien kita kali ini, Mbak Wira tidak merasakan ada jejak energi tirakat, ya nggak kerasa.
Sehingga dari sini Mbak Wira tahu bahwa ya Anda nggak pernah tirakat ya, makanya jejak energi tirakat itu nggak kerasa, nggak kelihatan. Kemudian yang kedua, energi kodam juga nggak ada. Nah, jadi energinya itu masuk kategori sedang. Sedang itu antara 60 sampai 80, Anda di angka 65 kira-kira. Jadi memang nggak ada kodam badannya. Makanya kalau ada orang yang ngomong Anda punya kodam badan, punya kodam leluhur, didampingi kodam macan dan sebagainya, cek dulu latar belakangnya ya. Yang ngomong itu siapa, terawangannya valid enggak, terbukti benar enggak. Mbah, dia dukun yang katanya akurat, itu kan masih katanya, ada enggak buktinya ya, bisa terukur enggak. Mbak Wira itu punya 1000 lebih video hasil terawangan ya, dulu dari channel Jejak Mistis, kemudian karena channelnya keblokir, sekarang dilanjutkan di channel Mbak Wira. Itu masing-masing video itu ada testimoninya ya. Ada nggak Mbak yang nggak ada testimoni? Ya ada ya, tapi orangnya karena nggak mau ngasih testimoni. Baik buruknya testimoni selalu Mbak Wira upload apa adanya ya, sebagai apa? Parameter, indikator, jelas Mbak Wira ngomong itu kualitasnya kayak apa, itu ada gitu loh, alat hitungnya itu ada. Nah, untuk klien nomor 9150 ini nggak ada kodam ya, di badan Anda nggak ada kodam. Oleh karena itu diri Anda ini sebetulnya bisa dibilang itu bersih ya dari unsur magic. Baik magic negatif juga nggak ada, magic positif juga nggak ada, netral. Jadi betul-betul apa yang ada dalam diri Anda itu adalah murni karena kualitas Anda sendiri, bukan karena bantuan entitas astral. Jelas ya? Yang kedua, kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi yang biasanya merupakan manifestasi dari keinginan terkuat ya pada diri seseorang. Untuk klien 9150 ya, anak muda tahulah ya, yang dikejar paling urusan cinta ya. Jadi memang auranya biru. Cuman biru ini aura pengasihan ya, yang bagus, yang dominan itu. Yang kedua aura merah. Aura merah ini normal ya, ada pada anak muda. Kenapa? Karena masih memang jiwa muda. Aura merah, aura terburu-buru dan tidak sabar menunggu itu selalu ada. Aura pengen menang sendiri dan tidak mau kalah dari orang lain itu selalu ada. Itu wajar, normal, ada pada semua anak muda. Yang ketiga adalah titik-titik cakra tubuh yang sudah aktif. Karena memang Mbak Wira tidak menemukan ada jejak tirakat ya pada diri klien nomor 9150, maka titik cakra yang aktif itu ada 3 yang dominan ya, yaitu apa saja? Root cakra yang terletak di tulang ekor, kemudian sex cakra yang terletak di pangkal ya, tulang kemaluan, kemudian solar cakra yang terletak di 3 jari di bawah pusar. Ada juga yang mengatakan di pusar, jadi perut letaknya itu. Ketiga cakra ini berwarna orange kemerahan. Mendukung energi, stamina, vitalitas, daya tahan tubuh. Ya normal ya, kalau anak muda kan ya memang 3 itu yang biasanya terbuka. Kecuali dia tirakat ilmu tertentu, maka ilmu itu akan mengaktifkan titik cakra tertentu sehingga aura di tubuh seseorang itu jadi berubah. Contohnya kalau Anda belajar ilmu kepekaan batin ya biasanya cakra jantung yang aktif terbuka sehingga warna auranya kemudian menjadi kebiruan, keunguan, kayak gitu loh ya. Jadi ini menarik sih untuk dibahas ya, karena memang ya kondisi aura ya di tubuh seorang itu dipengaruhi oleh cakra, sementara titik-titik cakra itu terbuka dan tertutup secara otomatis bergantung pada kondisi orang tersebut itu sedang ngapain, kemudian tirakat apa atau melakukan apa gitu ya. Jadi kalau untuk klien 9150 3 titik itu yang terbuka, itu terkait dengan energi, stamina, vitalitas, termasuk ide-ide kreatif ya, itu masuk di situ semua. Bagus kalau Mbak Wira bilang ya tidak buruk ya sebagaimana anak-anak muda normal pada umumnya. Yang terakhir yaitu tema yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu ada nggak sih kodam badan pada diri klien 9150. Nah, kodam badan ini sendiri ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Kodam leluhur ini adalah kodam yang dulu mengikuti leluhur Anda. Kemudian setelah leluhur Anda meninggal, dia mengikuti anak cucu si leluhur ini tadi, yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur. Jadi ada syaratnya untuk diikuti kodam leluhur, yaitu apa? Mirip. Kalau nggak mirip ya enggak. Nah, leluhur itu ada nggak Mbak yang punya kodam? Ada. Karena gemar tirakat ya, biasanya para leluhur ini gemar tirakat. Nah, sayangnya anak cucu sekarang Gen Z ini jarang yang mau tirakat, nggak kuat lapar katanya. Sehingga jarang yang kemudian punya kodam leluhur. Mbak Wira aja nggak punya kodam leluhur. Ya.
Tapi nggak masalah, karena nggak punya kode melur bukan berarti Anda tidak akan menjadi apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana Anda memaksimalkan potensi diri. Itulah yang Mbak Wira bilang, sangat sayang kalau anak sekecil Anda kemudian meletakkan pondasi kesuksesan itu pada kodam, itu salah ya. Ya kurang pas ya. I think that not too good ya. Jadi harus usaha nyatanya yang dikencengin. Baru kemudian kalau mau ada kodam itu menambah nilai plus. Ibarat orang masak, bumbu-bumbunya dulu yang dikencengin. Kalau kurang sedap boleh dikasih micin. Nah kodam itu statusnya kayak micin itu tadi. Jadi usaha nyata yang diiringi dengan usaha batiniah berupa kodam, kemudian diiringi dengan doa kepada Tuhan, itu akan membuat hasil itu menjadi bagus. Seberapa bagus? Sangat bagus untuk urusan harta, tahta, dan wanita. Mbak Wira nggak ngerti Anda orang mana, tapi kalau orang Jawa pasti indikator sukses itu ada 5. Apa itu? Garwa, griya, curiga, kukila, turangga. Ya, pasti itu indikator kesuksesan itu. Garwa, griya, kukila, curiga, turangga. Ya, garwa itu apa? Istri. Orang belum akan disebut sukses belum punya istri. Kalau dunia barat mengatakan harta, tahta, wanita. Ya, jadi orang nggak akan disebut sukses kalau urusan wanitanya belum beres gitu loh. Garwa ya. Yang kedua, griya. Griya itu rumah, tempat tinggal. Kalau dalam dunia barat disebut harta. Ya, harta, rumah, tempat tinggal. Garwa, griya. Lalu apa? Curiga. Curiga itu senjata, ilmu pengetahuan. Kalau zaman dulu senjata itu keris, tombak. Kalau sekarang itu ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Anda punya keris satu karung juga nggak akan ngefek apa-apa pada diri Anda gitu loh. Senjata zaman sekarang itu apa? Ilmu pengetahuan. Kalau Gen Z menyebutnya mindset dan skill set. Ya, skill set itu kemampuan. Seberapa besar skill set yang kita miliki, ya itu akan mempengaruhi seberapa kaya diri kita. Harta, ya skill set. Kemudian tadi apa tadi? Griya, garwa, curiga, turangga. Turangga itu kendaraan ya. Kalau zaman dulu itu kuda. Kalau sekarang kendaraan. Orang yang naik Supra batok geter, ya, Supra batok geter, ya warisan nenek moyang, itu pasti akan memiliki nilai value diri yang lebih rendah dibanding orang yang naik Agya. Orang yang naik Agya akan memiliki value yang lebih rendah daripada orang naik Innova. Orang naik Innova akan memiliki value yang lebih rendah daripada orang yang naik Fortuner. Orang naik Fortuner akan memiliki value yang lebih rendah dibanding orang yang naik Rolls Royce dan seterusnya. Ya, itu mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, nyata adanya. Jadi harta itu betul-betul memiliki peran yang penting. Tanpa harta Anda nggak akan dilihat. Jadi ada pertanyaan nih dari klien 9150. Mbah kenapa mana nih? Mbah kenapa kalau saya ngomong kadang nggak dihargain? Mbah kenapa kalau saya ngomong kadang nggak dihargain? Aji ning raga saka busana, aji ning diri saka lati. Ya, aji ning raga saka busana, aji ning diri saka lati. Kalau diterjemahkan secara tekstual, aji ning raga saka busana, adanya harga diri ya. Itu saka busana, dari pakaian, dari penampilan. Namun penampilan ini kalau kita bahasakan secara kontekstual berarti juga termasuk turangga, tunggangan. Kita naik apa? Kita ngapeli cewek, naik Supra batok geter, naik Mio, sama naik Agya, sama naik Fortuner udah beda nilainya. Ya ini terus terang aja. Saya pun kalau punya anak, dijemput cowoknya hujan-hujan naik Mio, sama dijemput cowoknya hujan-hujan naik Fortuner, pasti yang saya izinkan yang naik Fortuner. Kenapa? Anak saya belain mati-matian dari kecil loh. Saya nyari uang mati-matian untuk membesarkan anak saya biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan. Begitu kok udah besar dibawa cowok, dihujan-hujanin, pasti juga nggak boleh gitu loh. Wah, anak saya itu digigit nyamuk aja saya elus-elus saya olesin minyak kayu putih biar nggak bentol. Lah kalau udah besar sama cowok dibawa naik hujan-hujanan naik Mio, ya pasti nggak boleh. Ini logika sederhana Pak Bu ya. Kalau Anda usia 19 tahun mungkin, ini Mbak Wira bilang mungkin ya, mungkin belum kesana pola pikirnya atau mindsetnya. Tapi kalau kami orang-orang usia 30 tahun ke atas pasti sudah kesana pola pikirnya atau mindsetnya pasti sudah kesana.
Jadi aji ning raga saka busana dan aji ning diri saka lati. Adanya harga, nilai, value pada diri Anda itu saka lati, dari omongan, dari ucapan. Apa yang keluar dari mulut itu mencerminkan apa yang ada di otak Anda. Dan apa yang ada di otak Anda itu mencerminkan dari apa yang Anda baca. Kalau Anda bacanya cuma magic, supra, demit, dukun, kodam, yang keluar dari mulut Anda ya isinya yaitu magic, demit, kodam. Ada pohon goyang, itu ada kodam kuntilanak, ayun-ayunan. Tapi kalau yang dibaca itu ilmu sains, kenapa itu pohon goyang? Kena angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak akibat perbedaan suhu dan tekanan. Karena ada perbedaan suhu dan tekanan, makanya air itu bergerak. Udara itu bergerak, di air. Udara itu bergerak. Udara yang bergerak itu yang kemudian disebut angin. Dia kena pohon, makanya akhirnya goyang. Itulah. Jadi kalau kenapa omongan Anda itu nggak didengar orang lain, coba dikoreksi dulu isi pikirannya apa. Dan kalau isi pikiran itu tidak berbobot, maka caranya membuat berbobot dengan membaca dan belajar mindset dan skill set. Kalau mindset dan skill set Anda bagus, kalau dalam bahasa Jawa itu curiga, senjata Anda bagus, tentu omongan yang keluar dari mulut Anda pun berbobot. Kalau omongan yang keluar dari mulut Anda berbobot, tentu omongan Anda akan didengar oleh orang lain. Mohon maaf, Mbah Wira ini setap, dulunya itu setap, mengawali karir di PNS sebagai setap. Tapi omongan Mbah Wira itu bisa didengarkan oleh sekelas kasih, kabid, bahkan kepala dinas. Kok bisa? Karena Mbah Wira belajar. Ada tugas Mbah Wira yang ngerjakan. Sehingga kalau ditanya Mbah Wira bisa jawab. Akhirnya apa? Bahkan sekelas pimpinan pun mau mendengarkan Mbah Wira. Pak, Bu, ada surat seperti ini dari provinsi, dari pusat. Ditanya data tentang X, kemiskinan misalnya. Lah dari mana ini kita tahu kemiskinan ini? Dari jumlah penduduk, kemudian kita lihat yang miskin itu sekian orang, pas penerima bantuan aktif sekian orang, sehingga ada selisih gap sekian orang. Nah, gap selisih sekian orang ini loh yang perlu kita perhatikan. Makanya kemudian kita usulkan ketika ada permintaan data ini yang kita masukkan. Loh, oh gitu ya Mas ya. Oh ya betul itu lah, gitu. Jadi ada bobotnya, ada value-nya omongan kita kalau mau didengar. Dari mana value itu? Dari isi otak Anda. Nah, isi otak Anda dari mana? Dari yang Anda baca. Jelas ya? Satu pertanyaan terjawab ya. Mbah, kenapa saya kalau ngomong kadang nggak dihargai? Karena omongan Anda nggak berbobot. Jelas ya? Baik. Kita lanjut. Tadi sudah kodam leluhur ya. Kodam yang kedua adalah kodam keilmuan. Kodam keilmuan adalah kodam yang mengikuti seseorang karena mengamalkan ilmu tertentu. Nah, ini pada diri Anda nggak ada ya. Kemudian yang ketiga adalah kodam pengisian. Kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga nggak ada. Loh Mbak, kok nggak ada semua? Lah energinya juga nggak menunjukkan ada kodam di badan kok. Gitu ya. Yang terakhir atau yang keempat adalah kodam yang menjadi kodam diri Anda karena unsur suka atau cinta. Ini banyak korban ya. Banyak korban. Mbak Wira sendiri kenal ya, punya klien yang dicintai oleh jin laki-laki sehingga kemudian keluarganya berantakan. Wah, ada aja ya hal semacam itu ya. Ini kalau pada diri Anda nggak ada ya, bersyukurlah loh ya. Anda wajib bersyukur loh ketika Anda kemudian tidak memiliki unsur-unsur negatif yang ada di diri ya. Baik, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan hasil terawangan diri Anda. Sekarang Mbak Wira akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan ya. Pertanyaan nomor 1, apakah saya ada kodamnya atau enggak Mbah? Jawabannya tidak ada. Kok bisa ketemu jawaban enggak ada? Penjelasannya sudah tadi Mbak Wira jelaskan di depan. Pertanyaan nomor 2, apakah aura saya menarik Mbah? Jawabannya menarik. Aura Anda dominan biru. Dari mana munculnya aura ini? Dari mindset, kebutuhan pola pikir Anda ya. Karena kalau di jalan sering dilihatin banyak orang. Ya sebenarnya Anda kalau mau keluar nggak pakai celana juga banyak dilihatin orang pastinya. Ya jadi dilihatin itu tidak kemudian menjadi indikator bahwa aura kita menarik. Anda aneh, super aneh atau ada yang janggal pada diri Anda juga dilihatin orang. Kalau nggak percaya keluar aja pakai BH, pasti dilihatin orang. Ya. Kemudian suara saya kan rada belibet Mbah, apakah berpengaruh sama kodam badan? Jawabannya nggak ada pengaruh sama kodam badan ya. Suara Anda rada belibet itu karena Anda tidak terbiasa berkomunikasi.
Anda perlu belajar berkomunikasi. Coba Anda baca buku-buku tentang public speaking. Lalu Anda latihan public speaking. Supaya ketika Anda ngomong itu intonasinya enak, pengucapannya jelas ya. Kemudian orang juga menghargai omongan Anda. Pernah nggak Mbah Wira itu ada di posisi omongannya nggak dihargai orang? Pernah. Dulu waktu masih SMA. Kenapa? Karena masih kecil. Kuliah mulai aktif ya. Mendapatkan IPK tertinggi ya, lulus dengan IPK tertinggi. Kemudian kerja, mulai meniti karir. Kalau dalam dunia barat itu tahta ya. Jadi ada harta, ada tahta, ada wanita. Kala itu harta belum punya, wanita belum punya, baru meniti tahta. Mbak Wira ketika bekerja itu selalu punya target. Setahun aku harus jadi pimpinan di sini. Setahun aku harus jadi pimpinan di sini, minimal pimpinan kecil. Ya. Dan betul itu, Mbak Wira buktikan ya, kerja yang baik, ya, yang loyal, yang cerdas sehingga berprestasi. Kalau berprestasi kemudian direktur itu melihat kualitas kita, kemudian ketika kualitas kita dilihat kita akan naik jabatan gitu. Terus hingga kemudian menjadi PNS di tahun 2015 ya. Sebelumnya ya bekerja di perusahaan swasta kesana kemari, banyak mencoba Mbak Wira itu. Jadi kalau suara nggak enak ya belajar ya, public speaking, belajar. Semua itu bisa karena terbiasa. Kemudian apakah suara saya mana tadi? Oh ini. Terus apakah saya kalau difoto di medsos kelihatannya ganteng menarik apa enggak Mbah? Ya kalau saya bilang ganteng bagi orang-orang yang setipe dengan Anda. Tapi bagi orang-orang yang tidak setipe dengan Anda ya Anda biasa aja. Jadi ini perlu Mbak Wira sampaikan ya. Wanita itu ada dua. Wanita yang cari pacar dan wanita yang cari suami. Kalau wanita cari pacar itu sama Anda itu cocok. Kenapa? Karena secara fisik Anda menarik. Tapi kalau wanita yang cari suami agaknya kurang. Kenapa? Karena pasti mencari laki-laki yang high value. Apa itu laki-laki yang high value? Mereka yang punya mindset dan skill set yang maju. Dan keduanya Anda kurang. Ya mohon maaf, keduanya Anda kurang. Ya masih harus banyak berbenah, masih harus banyak belajar. Enggak apa-apa ya, usia Anda ini usia-usia belajar memang. Kemudian apakah suara saya enak didengar? Soalnya kalau saya ngomong pasti teman ada aja yang ketawa. Ketawa itu banyak faktor. Ada yang ketawa karena love with you, dia tertawa denganmu. Ada yang laughing you, menertawakanmu. Jadi tertawa itu ada dua, tertawa bersamamu atau menertawakanmu. Nah kalau mereka yang tertawa bersamamu itu biasanya adalah orang-orang yang sevisi dan semisi. Ya. Sevisi dan semisi, biasanya kualitasnya sama, sederajat, itu biasanya tertawa bersamamu. Tapi kalau orang itu high skill di atasmu, maka dia akan menertawakanmu. Biasanya jadi ada tertawa bersamamu dan menertawakanmu. Tertawa yang mana dulu nih? Gitu. Ya itu pengalaman ya. Jadi kalau kita cukup setara, maka mereka akan tertawa bersamamu. Namun ketika itu orang yang di atasmu itu pasti menertawakanmu gitu. Apakah suara saya enak didengar? Saya nggak pernah dengerin suara Anda ya. Terus apakah saya misterius Mbah? Untuk dikepoin apa enggak? Jawabannya enggak, biasa aja. Kalau bagi saya Anda biasa aja. Tapi kalau bagi wanita-wanita seusia Anda ya mungkin akan berbeda ya. Aura Anda pun juga dominan adalah biru. Aura biru itu aura wisdom atau kebijaksanaannya juga nggak ada. Kalau auranya itu merah-merah biru, merah bijaksana itu baru. Oh iya, memang orang ini misterius, bijaksana, mindset, skill setnya pasti beda, pola pikirnya pasti beda. Gitu ya. Jadi kalau Anda enggak, kalau menurut saya enggak biasa. Tapi kalau bagi cewek-cewek yang ababil-ababil ya bisa jadi misterius. Kemudian nama kodamnya siapa aja Mbah kalau memang ada dan fungsinya buat apa? Kalau untuk nama kodam ada ongkos 150 ya, tapi kalau untuk Anda ini nggak ada kodamnya tadi ya, udah Mbak udah jelaskan. Kemudian Mbah kenapa kalau saya ngomong kadang nggak dihargain? Sudah tadi Mbah Wira jawab di depan ya.
Apakah saya kalau bikin foto di story pada penasaran, pengennya lihat terus apa enggak Mbah ya? Tergantung ya wanitanya kayak apa. Kalau cuma wanita-wanita yang pengen cari pacar mungkin ya, tapi kalau wanita yang cari suami kayaknya enggak. Jadi ya mereka yang mencari fisik ya, itu mungkin iya melihat Anda, tapi kalau mereka yang mencari kualitas nampaknya kok enggak. Baik, demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada khodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.